Setiap malam kamu menatap langit dan melihat bintang. Tapi kamu sadar nggak bahwa kamu sedang melihat masa lalu? Cahaya bergerak 300.000 km per detik. Kecepatan tercepat di alam semesta. Bintang terdekat setelah matahari adalah Proxima Centauri. Jaraknya 4,2 tahun cahaya. Malam ini dari Proxima sudah melakukan perjalanan 4,2 tahun cahaya sebelum sampai ke mata kamu. Beberapa bintang yang kamu lihat malam ini ada yang sudah meledak dan hancur ribuan hingga ratusan ribu tahun lalu. Tapi cahayanya masih dalam perjalanan dan kamu masih melihatnya seolah-olah bintang itu masih ada. Galaksi Andromeda yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang di langit, cahayanya sudah melakukan perjalanan selama 2,5 juta tahun sebelum sampai ke matamu. Benarkah cahaya-cahaya itu berasal dari miliaran bintang-bintang? Bila benar demikian, pertama luar angkasa seharusnya terang benderang oleh cahaya yang berasal dari bintang-bintang. Meskipun sudah banyak bintang yang mati, cahaya masih ada yang belum sampai atau masih dalam perjalanan. Kedua, bintang Proxima 4,2 tahun cahaya, galaksi Andromeda 2,5 juta tahun cahaya, dan bintang-bintang lainnya posisi hari ini ada di mana? Apa yang kita lihat sesungguhnya mereka tidak berada pada posisi itu? Maka semua berarti bintang-bintang di luar angkasa adalah ilusi optik. Kita berada di ruang holografik, dunia yang semu, padahal dunia ini nyata. Jadi bagaimana sesungguhnya yang terjadi? Rahasianya ada pada pemahaman wujud cahaya atau sinar itu sendiri. Seperti apakah cahaya itu? Dan jawabannya tentu saja ada dalam Al-Quran yang membagi persoalan angkasa itu kepada ruang di mana solar system berada, dan luar ruang yang berada antara solar system itu masing-masing. Solar system inilah yang dikatakan Al-Quran sebagai Nur pada surah An-Nur 35. Solar system ada di dalam ruang di mana matahari sebagai pusat kehidupan yang senantiasa menimbulkan panas, kemudian dinyatakan lagi bahwa setiap planet itu mempunyai atmosfer yang membungkusnya, atmosfer yang tidak dimiliki oleh matahari dan bulan. Di luar permukaan matahari dan bulan serta di luar daerah atmosfer planet-planet, semuanya adalah cahaya. Ruang angkasa bebas itu dipenuhi oleh lautan cahaya yang masih aktif dan yang telah tenang. Cahaya itu juga telah berada di planet-planet dan di mana saja, yang terkungkung dulunya di waktu penciptaan pertama benda-benda angkasa. Maka planet-planet seperti halnya bumi, bersinar karena atmosfernya ditimpa oleh cahaya yang membawa muatan panas dari matahari. Atmosfer inilah yang memberi kehidupan di planet-planet dan bukanlah planet-planet yang lebih dekat ke matahari lebih panas atau planet-planet yang lebih jauh dari matahari lebih dingin sehingga tidak layak huni. Suhu di luar angkasa umumnya sangat dingin yang mendekati nol mutlak. Namun, luar angkasa hampa udara, sehingga tidak ada molekul untuk menghantarkan panas secara konduksi atau konveksi. Panas matahari hanya bisa merambat melalui cahaya, yang tidak membuat ruang hampa itu sendiri menjadi panas. Di sekitar bumi, di dekat matahari, suhu dapat sangat panas, tetapi di sebagian besar ruang antar bintang, suhunya sangat dingin. Berkurangnya panas yang didapatnya itu bukan karena panas itu habis di tengah jalan, tetapi adalah karena sejumlah panas tertentu akan terbagi pada ruang yang lebih lebar bila benda yang ditemuinya itu semakin jauh. Itulah sebabnya pula mengapa luar angkasa gelap gulita sekalipun terdapat miliaran bintang karena hanya planet-planet yang memiliki atmosfer. Dan karena itu pula cahaya yang berasal dari bintang-bintang di luar tata surya tidak akan pernah sampai ke tata surya ini. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian posisi miliaran bintang di luar angkasa hari ini adalah posisi sebenarnya.